Assalamualaikum teman-teman. Masih seputar pembahasan Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang setelah saya mengikuti beritanya beberapa hari belakangan ini ya, atau beberapa bulan belakangan ini, benar-benar mengkhawatirkan teman-teman. Ya, ada sebuah fakta terbaru yang saya dapatkan nih. Ternyata Imam Besar Masjid Istiqlal ini pernah belajar agama Yahudi di Amerika Serikat. Yang dimana penyelenggara kegiatan tersebut juga dari orang-orang Israel. Ya, suatu fakta yang membuat kita ini miris dan tercengang. Ternyata sesosok yang kita anggap seorang ulama, tokoh agama Islam, yang harusnya menjadi panutan yang baik untuk umat Islam, malah ternyata seperti ini. Astagfirullah. Tuh teman-teman, pantas ya. Pantas kemarin tuh sempat keciduk. Viral banget tuh ya kemarin di Masjid Istiqlal. Bahwa ada kegiatan pengkaderan ulama Masjid Istiqlal atau PKUMI. Yang narasumbernya itu orang-orang dari Israel Yahudi. Ya, saya harap kedepannya ada pembenahan serius dari pihak pemerintah ini. Ya kalau memang nggak bisa dibenahi, ya pihak-pihak yang menjadi problem di Masjid Istiqlal harusnya dicopot saja. Ya karena ini sudah terlalu jauh penyimpangannya teman-teman. Dan sudah banyak jejak-jejaknya yang bisa kita dapati, yang bisa kita temukan. Ya bahkan ya, kedua wartawan senior di Indonesia yaitu Ibu Agita Beta dan Pak Hersubeno Arif, ya, ini membongkar siapa sebenarnya imam besar Masjid Istiqlal ini. Ya, dan bagaimana kedekatannya dengan pihak-pihak Israel yang teman-teman sudah tahu lah ya, pasti bagaimana perbuatan mereka dengan umat Islam di Palestina. Ya, untuk lebih jelasnya ya langsung saja, ya coba kita simak video berikut teman-teman. Dua orang wartawan senior Indonesia yang membeberkan siapa sebenarnya imam besar Masjid Istiqlal dan bagaimana kedekatannya dengan Yahudi. Dan ini benar-benar miris teman-teman. Ya, dan ini videonya. Dia juga mengatakan seperti ini Mas Hersu, EJC inilah yang dulu mengundang Kiai Haji Yahya Stakuf bertemu Benyamin Netanyahu, berarti tahun 2018 itu. Oh iya, jadi teman-teman kalau kita lihat ya, kita mungkin sempat ingat ya waktu memang tahun 2018 yang lalu ya bahwa Kiai Yahya Stakuf yang saat ini menjabat sebagai ketua PBNU itu pernah juga berkunjung ke Israel teman-teman. Dan ada videonya itu dan ada fotonya viral itu ya. Tuh. Bahkan jauh sebelumnya juga Gus Dur ke Israel diberi penghargaan. Gus Dur juga pernah ke Israel sampai diberi penghargaan katanya teman-teman. Intinya mereka sekarang ini all out mengambil hati orang Islam agar menerima Israel. Mereka all out ya untuk bagaimana mereka ini bisa mengambil hati umat Islam di Indonesia teman-teman. Ya. Dan covernya adalah dialog antar agama. Dibungkus ya dialog antar agama. Lah, Dan yang menarik lagi. Dan ini kesaksian dari dua wartawan senior ya teman-teman. Bukan artinya ya insya Allah ya sumber ini kredibel ya. Bukan orang sembarangan yang mengatakan seperti ini teman-teman. Ini Samsi Ali mengungkap seperti ini Mas Hersu. Samsi Ali menuturkan sekitar bulan Desember 2023, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar diundang EGC selama sebulanan di Amerika Serikat. Sekitar bulan Desember 2023, Imam Besar Masjid Istiqlal yang saat ini ya, Kiai Haji Nasaruddin Umar yang viral itu kan yang cium-cium kening itu ya, sempat diundang EGC selama sebulanan di Amerika Serikat. Menurutnya, walaupun mengkampanyekan program-program dari Republik Indonesia termasuk beasiswa S2 dan S3 bagi program Istiqlal, Kiai Nasaruddin dipergunakan. Ini artinya di-using gitu ya Mas Hersu. Jadi Kiai Nasaruddin Umar ya atau Imam Besar Masjid Istiqlal ini itu dipergunakan teman-teman dalam beberapa acara GC untuk menetralkan wajah penjajahan Israel ya. Oh jadi ibaratkan sebuah apa ya? Dijadikan sebuah alat gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk supaya terlihat smooth penjajahan tersebut supaya menganggap bahwa ini sebagai genosis begitu ya, supaya terlihat berwajah lebih friendly begitu saya rasa seperti itu. Dan dia mengatakan saya bisa menulis banyak karena kalau bicara Yahudi ini saya bukan Kirawakola katanya ya. Jadi maksudnya Kirawakola itu adalah katanya bukan seperti itu. Tapi saya tahu dari first hand bergaul dengan mereka. Saya kalau dialog antar agama tidak akan tanggung-tanggung, namun kalau sudah sampai kepada kejujuran dan kemanusiaan saya punya sikap. Itu kata Imam Samsi Ali Mas Hersu. Tapi ada bukti-buktinya nggak? Nah ini penting teman-teman ya. Ada bukti-buktinya nggak ya? Jangan sampai ini hanya sekedar omong kosong ya, sekedar tong kosongnya yang bunyinya. Ya, bagus pertanyaan dari Pak Hersubeno ini teman-teman. Ada buktinya nggak ya? Coba kita lanjut. Pak Kiai Nasaruddin itu berkunjung ke Amerika. Tanya kalau ada kegiatan gini kan dimuat di
di jurnal mereka untuk Ya, disebarluaskan dan sebagainya gitu Mbak Agi. Ya, iya, akhirnya kita bisa melihat Mas Irsu, apalagi ada petunjuk seperti ini. Sana ada petunjuk bahwa ini dimuat di EJC begitu. Tapi setelah kita buka, dimuat di EGC teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. nah di EJC sendiri ternyata baru dimuat itu pada tanggal 1 Maret 1 Maret 2024 Mas Irsu. 2024. Oh, Jadi pending ada ya. memang ya. Ini medianya Yahudi ya teman-teman ya, EGC Global Voice. Jadi memang memberitakan pernah kedatangan ya imam besar Masjid Istiqlal di sana teman-teman. Tanggal 1 Maret 2024 Mas Irsu. Oh, Jadi pending ada ya. memang ya. Memang ada, memang ada. Ada teman-teman, memang ada teman-teman. Itu panjang sekali Mas Irsu. Dan walaupun panjang tapi menarik ya. Coba kita baca saja. Jadi di situ ditulis sebagai judulnya yaitu Ya, Respected Indonesian Religious Leader religious leader, Complete complete 6-week Fellowship in Interfaith Dialogue. Jadi 6 pekan kita ya. bisa terjemahkan bebasnya pemimpin agama Indonesia yang terhormat menyelesaikan beasiswa Beasiswa 6 6 minggu minggu dalam dalam dialog dialog. antar agama studi Judaism. Jadi imam besar Masjid Istiqlal ini teman-teman pernah mendapatkan beasiswa ya selama 6 minggu untuk belajar di sana ya dan melakukan dialog antar agama teman-teman di studi Judaism ya. Dan masya Allah ya dapat beasiswa ya. Tetapi kalau saya rasa ya ini analisa saya ya mungkin ya kemungkinan bukan hanya beasiswa juga yang beliau dapat ya. Mungkin kalau bahasa kita ada amplop juga ya mungkin ya. Tetapi ya saya yakin enggak teman-teman. Dan tulisannya adalah tentang Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mendapatkan beasiswa selama 6 pekan oleh EJC di Amerika Serikat tersebut. Jadi kan Nih ini teman-teman ya, membagongkan fotonya nih teman-teman ya. Ini imam besar Masjid Istiqlal. anak sekarang sementara dia tadi Wah, wala quwata illa billah. yang dijaga Mungkin dia gitu. ya. Jadi makanya saya bilang tadi kunjungan dari 5 orang anak ke muda NU ini ke mana ke Israel dan ini mereka tidak tutup-tutupi loh karena ini kan dimuat di akun media sosialnya terutama Zainal Ma'arif ini ya Mbak Agi ya. Zainal Ma'arif ini memuatnya di akun media sosialnya ini tapi kemudian karena diributkan jadi membuka tabir lebih jauh ya kita bisa Ya, membongkar adanya jaringan Yahudi di Indonesia yang sudah betul-betul ya teman-teman bahwa memang adanya dugaan ya jaringan Yahudi di Indonesia itu dengan terungkapnya berbagai macam fakta-fakta yang terbuka nih akhir-akhir ini ya. sudah merangsek kemana-mana itu ya Pak. Betul betul. Dan ini ya teman-teman kalau kita ingat ya awal mula terbongkarnya ini ya dimulainya dari 5 oknum 5 kader NU yang datang ke sana teman-teman ke Israel. Kemudian ada lagi tuh disusul dengan oknum dari pengurus MUI ya kemudian Masjid Istiqlal yang melakukan pengkaderan ulama tetapi narasumbernya itu dari Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Masjid Istiqlal ini kan luar biasa sekali jadi yang ditarget dua dong ya NU kemudian juga jaringan dan Masjid Istiqlal ini Dua ya yang ditarget ya Masjid Istiqlal dengan Ormas NU teman-teman. dan kalau saya menyimak tadi yang Anda bacakan dari AJC yang mereka sangat bangga sekali dengan hasil pencapaian itu bisa penetrasi di Istiqlal tadi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya AJC ini kelihatannya memang dia menarget ya individu tertentu atau dari kelompok organisasi tertentu terutama tentu saja kalau Indonesia ini dari kalangan Islam ya Mbak Agi karena penentang kan Indonesia ini bukan hanya sebagai negara yang menentang Israel tetapi juga mayoritas penduduknya kan menentang Israel. Jadi dan kalau kita bicara yang menentang mayoritas menentang itu juga pasti dipastikan umat Islam gitu ya. Pertanyaan saya apakah Pak Nasaruddin Umar ini menyadari atau tidak bahwa Nah, ya apakah imam besar Masjid Istiqlal ini ya Pak Nasaruddin Umar ini menyadari atau tidak? Iya, coba saya tidak akan menyatakan dia di-using atau tapi coba di-using lah. Pastikan begitulah ya karena kan mereka pasti mereka punya target sendiri juga gitu. Ya, ini jadi pertanyaan ya. Apakah memang Pak Imam Besar Masjid Istiqlal ini memang benar-benar sadar atau enggak sadar teman-teman ya? Atau bagaimana? Nah, ini apakah itu semata-mata karena beliau ini sebagai seorang scholar gitu punya ketertarikan untuk mempelajari soal Judaisme ini atau nah ini kan juga suka sering abu-abu wilayahnya ya. Yang seperti ini kan kita kemudian sering juga bertanya-tanya bagaimana dengan keluarganya begitu. Ya, bagaimana dengan keluarganya atau teman-teman atau kerabatnya teman-teman ya. Atau tidak, support atau tidak dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau kita melihat gambar yang diunggah oleh AJC, American Jewish Committee tersebut. Oh, yang ini gambarnya teman-teman yang di-upload ini sama AJC itu tadi ya. Sebuah media dari Israel Yahudi itu tadi teman-teman. Ternyata memang
terlihat istri dari Pak Nasaruddin Umar ini juga ikut ke Amerika. Ternyata istrinya dari Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar atau Imam Besar Masjid Istiqlal itu ikut juga pada saat pelajaran itu, teman-teman. Ya, pada saat dialog antar agama itu selama kurang lebih tadi 6 pekan bersama dengan Yahudi Israel. Walaupun mungkin dia tidak mengikuti fellowship-nya begitu ya Mas Ersu, tapi dari gambarnya kita bisa melihat bahwa Halimatul Utmah begitu namanya ini ada di sebelah dari Pak Umar begitu ya. Artinya ini memang kunjungan yang fasilitasnya fasilitas penuh lah kalau kita melihat seperti ini ya Mas. Teman-teman ya. Artinya tersupport lah begitu teman-teman ya. Jelas lah ya. Karena sampai istrinya pun ikut ya. Artinya ini memang disupport lah, istilahnya fasilitas penuh teman-teman. Ya, bukan artinya kunjungan secara pribadi. Dari keluarga dalam hal ini pasangan begitu juga difasilitasi begitu. Nah kalau kita sebagai wartawan kan kita juga pernah mengikuti hal seperti ini tapi tidak ada hubungannya dengan Israel. Seperti misalnya kita mendapatkan beasiswa semacam short course begitu ya, hanya 2 pekan atau bulan, sering kan Mas Ersu. Dan kita tahulah yang seperti itu kita tidak hanya difasilitasi itu, kita juga difasilitasi jalan-jalan supaya kita tidak Betul. Saya ingat teman saya kan ada di wartawan juga itu teman-teman ya, mereka ketika melakukan kunjungan ke suatu negara maka akan difasilitasi itu tadi, diberi support dana untuk kebutuhan di sana. Kita juga ada goodie bag lah yang juga oleh-oleh kita bawa pulang. Kita mendapatkan uang saku. Jelas ya, pastilah ya. Ada pemberian dari pihak Israel ya kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Jadi nggak mungkin kalau hanya sekedar beasiswa saja ya. Apalagi beliau membawa beserta istrinya teman-teman ya. Logikanya kan kalau kita sekedar menuntut ilmu ya, kenapa kita nggak sendiri kan? Ya kalau mengajak keluarga ya berarti ya itu mungkin liburan ya, mungkin sekadar liburan. Ya artinya memang betul-betul disupport penuh teman-teman. Profesor Nasaruddin Umar ya jangan kemudian menyebut ya tidak tahu menahu ya, karena ternyata ya benar-benar harus ada penjelasan ini sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya harus ada penjelasan dari pihak Imam Besar Masjid Istiqlal ini ya. Jadi jangan sampai kita dengar jawaban lagi nih, yo nggak tahu kok tanya saya gitu kan. Ya semoga nggak ada lagi jawaban-jawaban yang seperti itu kita dengar lagi ya. Cukup yang kemarin ya. Dan ini sekali lagi ya teman-teman, ini harus sebenarnya diklarifikasi ya, karena ini menjadi sebuah pertanyaan besar ya di tengah-tengah umat ya. Dan ini sudah lama sebenarnya teman-teman. Dan itu di bawah kepemimpinan Pak Nasaruddin ya. Kalau tidak salah ini bulan Ramadan yang lalu atau ya ketika rame-rame soal boykot makanan produk-produk Israel, yang mendukung Israel kan pernah ada yang rame-rame, saya lupa ya MUI atau di Masjid Istiqlal yang kemudian buka puasanya memakai disponsori oleh McD, Pak. Padahal McD ini kan selalu diboykot. Iya, ketika itu memang ramai sekarang juga sempat viral itu teman-teman ya. Saya dapati, saya ingat juga itu. Buka puasa tetapi pakai menu makanan yang makanan itu daftar berafiliasi dengan Israel yang saat itu kita boikot teman-teman. Muncul lagi. Itulah kenapa dulu di Istiqlal kemudian ada makanan-makanan yang ketika itu diboikot malah diberikan kepada jamaah untuk berbuka puasa. Dan ketika itu memang ada permintaan maaf begitu kepada dari yang menyalurkan, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ya tahu. Begitu memang teman-teman ya konsepnya, tindakan setelah tindakan terbit klarifikasi begitu terus. Dan kemudian juga tidak tahu bahwa makanan itu yang disalurkan ke Istiqlal begitu. Ketika itu sudah banyak yang membantah, masa sih tidak tahu itu sangat-sangat viral kan produk-produk masa nggak tahu. Lalu itu lagi gencar-gencarnya kita menyerukan itu ya untuk tidak membeli makanan itu, tidak mengkonsumsi makanan itu. Posnya para netizen Indonesia begitu kan Mas Ersu. Jadi ya itu sekarang muncul lagi setelah ada kejadian ini. Ya itu ya teman-teman ya. Yang intinya apa yang mereka lakukan itu adalah ingin menormalisasi penjajahan mereka terhadap umat Islam di Palestina. Jadi mereka ini ingin mencitrakan bahwa perbuatan yang tidak layak disebut manusia itu ya, perbuatan mereka yang mereka lakukan kepada umat Islam di Palestina itu bukanlah suatu kejahatan yang besar, melainkan hal yang wajar-wajar saja. Ya, strategi yang mereka lakukan ialah merangkul oknum-oknum tokoh agama Islam di Indonesia. Ya, baik itu dari kalangan imam besar sebuah masjid ataupun dari ormas-ormas Islam tertentu di Indonesia yang sangat besar sekali ya. Ya, kita buka aja lah ya, karena memang sudah diberitakan juga oleh media-media. Ya, contohnya seperti kelima oknum dari NU itu kan, yang ke Israel. Juga sudah ada yang ketahuan. Bahkan oknum dari MUI juga pun ya, sudah ada yang kepergok nih. Bekerja sama dengan Yahudi Israel.
Dan selanjutnya ya, yang ketahuan juga imam besar Masjid Istiqlal. Ya, rakyat biasa seperti kita ini tidak akan mungkin bisa menyelesaikan ini teman-teman. Ya, karena problem ini ya semestinya ditangani oleh pihak pemerintah. Terkhusus di sini Menteri Agama yang ada di Indonesia. Tetapi ya itu tadi ya, kita melihat bagaimana Menteri Agama kita ini juga ya, begitulah. Anda sudah bisa simpulkan sendiri teman-teman. Namun ya setidaknya walaupun kita ini sebagai rakyat Indonesia, rakyat biasa di negara kita ini ya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Setidaknya kita bisa mengedukasi kepada masyarakat dengan siapa kita harus waspada. Dengan gerakan-gerakan siapa yang harus kita ini tinggalkan. Ya jangan sampai salah berkelompok. Jangan sampai salah memilih tempat untuk belajar agama. Di Indonesia tidak semua ulama benar-benar memegang teguh Al-Quran dan Sunnah teman-teman. Ya tidak semua. Bahkan secara nyata dan jelas, di Indonesia tidak semua ulama yang pro terhadap perjuangan Palestina. Ya, itu kita dapati. Jadi ya itu tadi ya teman-teman ya. Bagaimana kemudian rasa kecewa kita ini, adanya toleransi lebay ala-ala cium kening ini. Ya setidaknya dengan fakta yang kita simak barusan tadi ini. Bahwa kita dapat simpulkan, oh ternyata imam besar kita seperti ini. Ya, jadi kita jadi paham teman-teman. Kenapa sang imam besar itu sampai seperti itu kepada Paus. Atau secara umum, beliau mengkampanyekan bahwa semua agama itu sama. Selama ia berbuat baik, maka dia akan memiliki tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala katanya. Ya semoga video ini ya bisa membukakan pikiran kita untuk lebih tercerahkan lagi teman-teman. Berhati-hati ke depannya. Ya jangan sampai kita terjerumus. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.